Setelah melalui perdebatan yang panjang, rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah akan disahkan hari ini melalui rapat paripurna DPR. Itu terjadi karena setelah tidak tercapai kesepakatan dalam rapat Komisi 2 DPR dengan pemerintah. RUU Pilkada yang dibahas di DPR memunculkan polemik baru. Ada beberapa hal yang masih menuai perdebatan dalam RUU yang mulai dibahas sejak 2012 ini. Di antaranya yaitu mengenai opsi pilkada langsung atau melalui DPRD, opsi sistem paket dan tidak paket, serta aturan mengenai politik dinasti. Perdebatan paling signifikan di fraksi DPR adalah opsi pilkada langsung dan tidak langsung yang melalui DPRD. Ada sebagian kalangan yang menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan langkah kemunduran bagi demokrasi di Indonesia. Namun ada pula yang menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan menghemat anggaran dan meminimalisir tindak pidana korupsi oleh kepala daerah. Ya, dan untuk membahas mengenai polemik RUU Pilkada telah hadir di studio kami pakar hukum tata negara Didi Supriyanto. Selamat siang Pak Didi, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Pak Didi, kalau menurut Anda ini kira-kira nanti jalannya mengenai rapat paripurna yang membahas mengenai RUU Pilkada itu akan seperti apa sih? Ya, sampai sekarang kita memang belum tahu pasti ya kira-kira hasilnya kayak apa. Tapi kita hanya bisa memprediksi saja. Jadi kalau kita lihat pilihannya langsung atau tidak langsung, langsung atau versus DPRD, itu kan kekuatannya hampir seimbang. Ya. Jadi di satu pihak ada kubu yang menginginkan pilkada langsung tetap dilanjutkan, PDIP, PKB, Hanura plus Demokrat. Kemudian di pihak lain ada Golkar, Gerindra, PAN, P3 yang mengusung supaya dipilih DPRD. Tapi kita tahu sikap Demokrat juga belum clear ini. Jadi belum clear karena dia merasa ada beberapa keinginannya dari 10 item itu katanya ada 3 atau 2 yang belum terakomodasi sehingga dia mengancam akan menghasilkan mengusulkan opsi ketiga. Nah, kalau Demokrat mengusulkan opsi ketiga, ya petanya kan jadi berubah. Katakanlah pertemuan antara Demokrat dengan fraksi-fraksi lain akhirnya sepakat, karena menurut saya sih tidak prinsip ya beberapa hal yang diinginkan oleh Demokrat. Boleh dibilang 95% itu sudah diakomodasi. Katakanlah mereka itu clear ya, sehingga Demokrat posisinya memilih yang langsung. Tapi tetap aja ada hal-hal yang barangkali tidak bisa kita prediksi karena pertama di kubu Demokrat juga banyak anggota DPR yang sudah nggak terpilih lagi. Ini punya potensi untuk tidak datang atau tidak memilih pilihan yang ditetapkan oleh partai. Yang kedua, ini saya juga menduga-duga jangan-jangan PKB juga nggak solid ini. Karena mungkin partai memang pilihannya langsung, tetapi kita tahu perdebatannya di PKB baru clear juga belakangan ini. Yang kedua, PBNU kan menginginkan DPRD, sehingga dengan dalih katakanlah saya mengikuti petunjuk Pak Kiai itu ya bisa saja ada PKB yang membelot, dan ini sangat mungkin terjadi karena ada beberapa anggota PKB yang tidak terpilih lagi. Nah, memang di kubu yang setuju tidak langsung ada Golkar yang katakanlah suaranya nggak solid ya, tetapi jumlahnya juga kita belum tahu, nggak signifikan. Mungkin nanti kalau kita bisa kontak Pak Yusro bisa kita pastikan ya. Itu di satu sisi itu. Tapi di sisi lain P3 dan PAN juga belum jelas sebetulnya. P3 kalau kita lihat memang Pak SDA menginginkan tetap oleh DPRD. Tetapi kan real P3 sekarang ada di tangan Romi dan kawan-kawan. Dan ini kaitannya juga dengan kemungkinan dia bergabung dengan kubunya Jokowi di pemerintahan, sehingga P3 kemungkinan juga ada, kalaupun tidak full, ada sebagian yang menyeberang ke sana. Demikian juga PAN. Ya, saya PAN juga sedang menimbang-nimbang karena gini, pernyataan Jokowi bahwa 16 kursi itu belum fix, yang untuk partai itu belum fix, itu ada kemungkinan ini tawar-menara antara P3, PAN dengan Jokowi. Karena oleh Jokowi kan ditawarin 1 kursi.
PAN 1 kursi, P3 1 kursi. Bisa jadi mereka ini menawar 2 kursi. Nah, kalau 2 kursi kan jadi itu. Oke, baik. Kemungkinan ini namanya juga kita nggak tahu persis karena politik kita ini memang susah diprediksi ya. Baik, Pak Didi, kalau kita mengamati memang semua partai katakan belum jelas nih ya, masih bisa berubah-ubah, bahkan PKB pun belum jelas. Tapi kemudian yang menjadi penentu mengenai sikap dari setiap anggota DPR itu apa akhirnya? Apakah nanti akan berpaling pada hati nurani mereka atau memang bergantung pada lobi-lobi politik yang mungkin saat ini sedang berlangsung? Ya, memang kan ada variabel perintah partai, variabel hati nurani itu ya. Dan ada satu lagi variabel soal duit ya. Oke. Ya, karena nggak tahu kejadiannya seperti apa, tetapi jam-jam ini itu di sana di Senayan itu beredar kasak kusuk di lingkungan teman-teman wartawan, itu sudah dimainkan itu. Artinya ada opsi uang lah kira-kira gitu. Dan bagi mereka yang nggak terpilih itu bisa bisa menyelamatkan untuk menutup utangnya yang kemarin kan sudah nggak kepilih, pernah punya utang kan, nggak ada beban gitu, nggak ada beban gitu. Itu satu hal yang saya kira juga menjadi faktor penentu gitu. Baik, Pak Didi, kalau kita cermati mengenai jumlah kursi yang dimiliki itu, Partai Demokrat ini memiliki porsi yang paling besar. Ya, betul. Apakah berarti kemudian ini kuncinya ada di Partai Demokrat yang akan menentukan bagaimana mengenai RUU Pilkada ini nanti? Meskipun semua partai ini nggak jelas nih ujungnya. Betul. Ya? Saya kira di Partai Demokrat ya. Kalau Partai Demokratnya full mendukung langsung dan kemudian Golkar sebagian menyeberang, ada P3, ada PAN, maka itu akan menang ya pilihan ini. Tetapi saya kira ada pernyataan terakhir dari kubu Demokrat bahwa dia akan ngotot opsi ketiga. Nah, saya nggak tahu opsi ketiga itu. Kemungkinan opsi ketiga itu adalah udahlah, nggak usah dibahas sekarang, diserahkan ke pemerintah yang akan datang. Itu kemungkinan itu, karena kita tahu banyak pihak yang mendesak SBY, dan SBY punya otoritas sebagai presiden, punya otoritas untuk menghentikan pembahasan. Sebab kalau pembahasan ini kalau presiden bilang pembahasan nggak dilanjutkan, maka bisa jadi ini stuck. Dan Pak Didi, tapi bukankah kalau kita melihat Partai Demokrat ini selalu sekata dengan Pak SBY? Kalau Pak SBY sudah ngomong terbiasa pemilihan secara langsung, ya berarti harusnya bawahnya juga ngikutin. Bukankah memang karakter Demokrat seperti itu? Betul. Itu mestinya seperti itu, atau selama ini memang polanya seperti itu. Cuman masalahnya kan ini detik-detik terakhir di mana banyak anggota DPR dari fraksi Demokrat itu tidak terpilih lagi. Itu masalahnya. Dan kemungkinan dengan mungkin dia nggak akan menunjukkan langsung dalam arti ketika voting dia menyetujui mengambil suara yang tidak disuarakan oleh partai. Tetapi dengan tidak hadir itu kan juga mempengaruhi penghitungan suara. Baik, Pak Didi, kita akan bahas lagi kemudian mengenai RUU Pilkada ini di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Jurnal Siang.